Halo, gimana nih? Kebagian nggak tiket nonton film Exhumans? Kalau belum, dengerin Koko membawakan kisah perdukunan dari Taiwan. Kali ini Koko Dongeng akan membawakan film yang mirip-mirip lah vibes-nya dengan Exhumans yang lagi trending saat ini. Masih seputaran perdukunan, namun ini lebih ke arah ajaran sesat suatu kepercayaan di Taiwan. Konon katanya nih, film ini tuh berdasarkan kisah nyata yang ada di Taiwan. Film ini berjudul Incantation yang sempat happening pada tahun 2022 lalu. Film ini menceritakan bagaimana seorang perempuan melanggar tabu sebuah kepercayaan yang ada di Taiwan. Karena hal itu, ia harus menanggung kutukan kemalangan selama bertahun-tahun lamanya. Hingga pada puncaknya, anaknya diganggu oleh kutukan itu. Jadi mau gak mau, ia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi kutukan itu. Sekedar mengingatkan nih, alur film ini akan bergerak maju mundur yang dikemas seperti film dokumenter. Apakah kalian penasaran? Daripada kelamaan, let's start the popcorn party. Kisah dimulai dengan menunjukkan sebuah rekaman yang diputar oleh Lee Rona. Dalam rekaman itu mengungkapkan bagaimana kekuatan pikiran bisa membentuk dunia ini. Ia mengajak kita untuk bersama-sama bereksperimen mengenai hal itu. Ronan menceritakan bahwa 6 tahun lalu sepertinya ia telah melanggar tabu yang membuatnya menanggung suatu kutukan kemalangan. Setelah itu, ia mengajak kita untuk melihat suatu simbol dan meminta kita untuk bersama-sama membacakan suatu mantra. Ia berharap dengan hal ini putrinya bisa terbebas dari kutukan itu. Ternyata, Ronan sudah mempersiapkan kamera itu untuk mengabadikan momen kebersamaannya kembali dengan putrinya. Di saat mencoba merekam, tiba-tiba saja datang ibu-ibu yang berasal dari panti asuhan tempat putrinya itu berada. Ibu itu juga mengungkapkan kalau Ronan masih dalam tahap evaluasi sebelum mendapatkan hak asuh putrinya itu. Setelah itu, Ronan bersama dengan ibu itu mengunjungi panti asuhan untuk menjenguk keadaan putrinya yang bernama Dodo. Ia tampaknya sedang bermain bersama pemilik panti asuhan yang bernama Chiming. Namun setelah didekati, Dodo nampak sangat canggung berada di dekat Ronan. Sedikit kilas balik 6 tahun lalu, Ronan divonis mengalami gangguan kejiwaan karena memasuki sebuah lorong yang ia percaya mendatangkan kutukan kemalangan bagi siapapun yang mendekatinya. Ronan mengungkapkan bahwa kutukan dewa ini sangatlah aneh. Semakin dipelajari dan dipahami, maka efek kutukannya akan semakin besar. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa anaknya telah meninggal. Pada akhirnya, Ronan mengadakan pesta perpisahan Dodo dengan panti asuhan itu. Sesampainya di rumah, mereka mulai melakukan aktivitas seperti keluarga lainnya. Namun mulai muncul kejadian-kejadian aneh ketika Ronan dan Dodo bersama-sama menulis dan membaca nama Dodo. Seperti jendela mereka mulai dilempar sesuatu, lalu Dodo yang terus melihat ke atap rumah, lalu lampu kamar mereka yang tiba-tiba konslet dan berujung pada Dodo seperti kesurupan. Scene berganti menampilkan kilas balik kejadian 6 tahun lalu lagi. Mereka akan menghadiri suatu acara ritual khusus keluarga Dong dan Yuan. Hanya saja, di balik itu mereka mempunyai tujuan terselubung, yakni merekam aktivitas ritual itu dan menguak rahasia terowongan terlarang itu. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh patung Buddha yang nyempil di ban mobil mereka. Setelah melihat itu, Ronan tiba-tiba badannya terasa gak enak lalu muntah di sisi jalan. Sesampainya di perumahan keluarga Dong dan Juan, mereka disambut oleh paman buyut mereka. Namun ia sudah mewanti agar Ronan tidak ikut masuk ke dalam karena ia bukan berasal dari keluarga tersebut. Namun ada aja akal-akalan Yuan yang mengatakan kalau Ronan dan Dong merupakan pasangan kekasih.
Namun paman buyutnya malah tersenyum sembari membentuk gestur tangan yang sangat aneh. Tiba-tiba saja muncul nenek-nenek yang mulai memegang tangan Ronan dengan anehnya. Selanjutnya mereka dipersilahkan masuk ke dalam perumahan tersebut. Paman buyut itu menceritakan bahwa nenek itu merupakan bibi buyut tertua dari keluarga mereka. Yuan dengan kameranya sibuk merekam isi perumahan itu. Ia merekam seorang gadis yang tubuhnya dilukis dengan mantra aneh, yang juga merekam aktivitas warga aneh yang mengumpulkan ulat ke dalam sebuah mangkok. Namun sayangnya paman buyut datang untuk mematikan kamera Yuan itu. Kembali ke masa kini, di tempat kerja Ronan mengalami kejadian aneh. Tas bawaannya dipenuhi oleh ulat yang sama persis seperti yang dia lihat 6 tahun lalu. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba kepala sekolah PAUD menghubungi kalau Dodo membuat masalah di sekolahnya. Dodo bercerita kalau ia dibully oleh teman sekelasnya dengan mengatakan kalau ia seperti orang gila. Teman-teman Dodo mengatakan kalau Dodo seringkali melihat ke langit-langit sembari berbicara sendiri. Benar saja, pada malam itu, Dodo berteriak memanggil ibunya karena ada seseorang yang berada di langit-langit kamarnya. Ia meminta ibunya untuk memindahkan makhluk itu keluar dengan cara menggandengnya. Melihat Dodo mulai bertingkah aneh, Ronan memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di balik boneka Dodo untuk memantau apa yang sebenarnya terjadi di kamar Dodo. Kembali lagi ke kejadian 6 tahun lalu. Selanjutnya, mereka segera digiring untuk mengikuti suatu ritual di sebuah ruangan. Berdasarkan rekaman tersembunyi itu, mereka diminta untuk menuliskan nama masing-masing, bahkan bayi yang masih di kandungan juga diminta namanya untuk diserahkan kepada dewa dalam ritual itu. Lalu mereka diminta untuk kembali lagi setiap 10 tahun sekali. Setelah ritual itu berlalu, untuk menuntaskan misi mereka bersiap keluar dari kamarnya untuk menuju terowongan terlarang itu. Namun sebelum ke sana, mereka menemukan para warga sedang melakukan ritual aneh sembari mengucap suatu mantra yang terus diulang-ulang. Tiba-tiba saja, seorang gadis kecil datang menghampiri. Mereka diajak untuk bermain ke dalam sebuah ruangan aneh lainnya. Hanya Ronan yang diperbolehkan masuk ke sana oleh gadis itu. Di dalam sana terlihat seperti kuil, namun anehnya patung-patung di sana disusun secara terbalik dan banyak terdapat ornamen berwarna merah. Gadis itu lalu meninggalkan Ronan di dalam ruangan itu sendirian. Di dalam sana, Ronan menemukan darah yang bercucuran dari atas langit-langit. Darah itu tampak menetes dari sebuah lukisan yang aneh, tepat berada di langit-langit ruangan itu. Tak berselang lama, gadis itu kembali datang membawa sekaleng yang isinya adalah katak. Ronan diminta untuk memberikan rambutnya sebagai pakan katak itu. Saat hendak memberi makan, Ronan salvo ke arah telinga gadis itu yang telah terpotong. Gadis itu mengungkapkan bahwa dewanya telah meminta telinganya untuk dipersembahkan agar semua orang di sana diberikan berkah. Namun secara mengejutkan, semua patung yang ada di sana tiba-tiba berbalik arah. Dengan cepat gadis itu mengajak Ronan untuk mengucapkan mantra secara bersama-sama. Kembali lagi ke masa kini. Ronan sedang merayakan ulang tahun Dodo di rumahnya. Hari itu berlalu sangatlah menyenangkan. Mereka berjalan-jalan keliling kota untuk menyenangkan hati Dodo. Hingga pada satu kejadian, Ronan lengah. Tanpa ia sadari, ia memberikan Dodo berjalan sendirian menaiki tangga, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan aneh itu, Dodo menonton sebuah video yang mengakibatkan dirinya kejang-kejang. Lihat itu, Ronan langsung membawa anaknya itu ke rumah sakit. Rupanya kejang itu disebabkan adanya cedera di otak Dodo. Kejadian aneh selanjutnya adalah ibu-ibu panti asuhan yang mendapatkan jimat bertuliskan nama Dodo di dalamnya. Jimat itu diserahkan ke Ronan, namun ditolak mentah-mentah. Nasib malang dialami oleh ibu-ibu panti asuhan itu. Seorang nampaknya merekam gerak-gerik aneh dari ibu itu. Rekaman itu menunjukkan bagaimana ibu itu seperti kesurupan lalu menghabisi dirinya sendiri. Setelah mereka ketahuan memasuki sebuah ruangan terlarang, mereka dimarahi untuk segera pergi dari perumahan itu keesokan harinya. Lalu warga di sana juga mengunci kamar mereka agar kejadian sama tidak terulang lagi. Mereka di sana mendobrak pintu itu, lalu keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, mereka melanjutkan untuk mencari terowongan terkutuk itu.
Namun di tengah perjalanan, Ronan merasa sangat mual. Dong membantu Ronan untuk berjalan. Mereka di sana sepakat memberikan nama kepada bayi dalam kandungan itu. Tiba-tiba saja suara aneh muncul. Para warga di sana berbondong-bondong berjalan sembari melakukan ritual dengan mengucapkan mantra itu berulang-ulang terus seperti sebelumnya. Kembali lagi ke masa kini. Sepertinya ketakutan sudah mulai menguasai diri Ronan lagi. Belum lagi, Ronan dituduh tidak bisa merawat Dodo dengan baik. Hak asuhnya pun mulai dicabut. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Ronan sangatlah stres menghadapi kemalangannya saat ini. Karena tidak mau berpisah dengan Dodo, Ronan menjalankan aksinya untuk menculik Dodo keluar dari rumah sakit. Namun saat di depan rumah, Ronan memutuskan untuk mengambil beberapa barang dulu. Ia meninggalkan Dodo sendirian di dalam mobil itu. Untungnya Chihming menyadari itu. Ia masuk ke dalam mobil dan hatinya terbuka ketika Dodo mengatakan kalau ia tidak akan meninggalkan ibunya sendirian. Pada akhirnya, karena iba, Chihming mau mengantarkan Ronan dan Dodo ke suatu tempat. Scene berganti lagi, menunjukkan lanjutan kisah 6 tahun lalu. Mereka bertiga sampai di depan pintu masuk terowongan terkutuk itu. Di sana mereka menjumpai gadis sebelumnya. Ia tergeletak dengan tubuh penuh tulisan mantra. Yuan dan Dong tidak mengindahkan larangan keluarganya untuk tidak mendekat ke arah terowongan. Setelah merekam sekeliling terowongan yang penuh dengan sesajen dan mantra, Yuan mendobrak pintu terowongan lalu tiba-tiba terdengar suara bayi. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok. Yuan dan Dong memutuskan untuk masuk ke dalam sana, sedangkan Ronan menunggu di depan pintu sembari menjaga gadis itu. Selama menunggu, perut Ronan tiba-tiba sakit berbarengan dengan Yuan berteriak panik keluar menjauhi terowongan tersebut meninggalkan kameranya. Sedangkan Dong tidak terlihat keluar dari terowongan itu. Cepat saja Ronan mengejar Yuan ke arah perumahan yang gelap dan sunyi itu. Di tengah ketakutannya, Ronan melihat para warga bertingkah seperti zombie yang kelaparan. Ronan pun langsung berlari ketakutan. Namun saat melihat ke atas, Ronan melihat mayat Dong terbakar di atas sebuah tiang. Tiba-tiba saja Yuan terempat jatuh entah dari mana. Scene berganti, menunjukkan Ronan dan Chihming bersama-sama menuju suatu tempat. Mereka sama-sama menyadari ada sesuatu yang aneh. Mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama terus-menerus. Hingga mobil mereka mogok, lalu dikejutkan dengan sesuatu yang membentur-benturkan mobil mereka. Ronan panik seketika tanpa sadar membaca mantra sampai benturan tadi menghilang. Ternyata mereka menuju kuil. Di sana sang pendeta melakukan sebuah ritual lalu memberikan sesuatu kepada Dodo untuk dimakan. Wanita tua penamping pendeta itu mengatakan kalau Dodo harus berpuasa selama seminggu full dan datang lagi ke kuil di hari ke-7. Chihming mengambil kamera bukti rekaman terowongan itu untuk mencari tahu kebenarannya. Kemudian hari-hari Ronan dan Dodo berjalan seperti biasa. Mereka berjalan-jalan untuk menenangkan isi hati dan pikiran. Sampai ketika Dodo jatuh sakit. Badannya sangat panas, jadinya Ronan memutuskan untuk cari rumah sakit atau klinik terdekat. Sesampainya di sana, dokter klinik itu menyarankan Dodo untuk makan terlebih dahulu sebelum menerima penanganan dari klinik itu. Karena teringat akan pantangan itu, Ronan memutuskan untuk mengobati Dodo sendirian. Ia membeli infus lalu memesankan sendiri untuk Dodo. Ronan mulai tampak tidak tega melihat kondisi Dodo. Mau gak mau, ia melanggar pantangan puasa Dodo. Chihming berusaha keras untuk memperbaiki si kamera itu menggunakan berbagai macam cara. Namun anehnya, setiap rekaman yang menunjukkan terowongan itu selalu gagal untuk diperbaiki. Chihming juga mengatakan kalau semakin banyak video yang ditontonnya, ia merasa semakin tidak sehat. Chihming juga mempelajari makna dari gestur tangan yang aneh itu. Namun hasilnya sama saja. Semakin dia pelajari dan mencari tahu, ia merasa kesehatannya semakin terganggu. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Hingga ia mendapatkan informasi bahwa masih ada satu pendeta yang bisa menerjemahkan mantra dan simbol yang ada di perumahan terkutuk itu. Chihming sudah mengirimkan video percakapannya dengan pendeta itu, namun dia tidak bisa mengirimkan video terowongan karena suatu hal. Di akhir percakapannya dengan Ronan, Chihming seperti kesurupan lalu membenturkan kepalanya ke atas meja hingga meninggal.
Sesaat selesai berkomunikasi dengan Cihming, Dodo memanggil ibunya karena ia merasa sakit di bagian tangannya. Setelah diperiksa, sekujur tubuh Dodo terdapat lubang-lubang aneh. Ronan sadar ini merupakan kesalahannya. Ia meminta Dodo untuk memuntahkan makanan yang diberikannya tadi. Tindakan selanjutnya adalah Ronan membawa Dodo ke kuil sebelumnya untuk meminta bantuan lagi. Sesampainya di sana, mereka melihat pendeta itu sudah terkapar di lantai dengan bersimbah darah. Tiba-tiba saja wanita tua pendamping pendeta itu datang, namun hanya berdiri sembari mencakar-cakar batok kepalanya sendiri. Ronan memutuskan untuk kabur. Naas saja, pintu tertutup dengan sendirinya. Pada akhirnya, Dodo dilarikan ke rumah sakit. Saat Dodo diperiksa terlihat Ronan membuat gestur tangan itu sembari mengucap mantra itu lagi. Selanjutnya, Ronan memperlihatkan video pendeta itu namun di-pause oleh Ronan. Lalu Ronan menjelaskan bahwa mantra itu digunakan untuk menyembah Bunda Buddha Dahe yang merupakan dewa jahat, sehingga keluarga Dong dan Yuan harus menanggung itu sampai beberapa generasi. Saat di rumah sakit, Ronan sedang berdiskusi dengan dokter. Tanpa disadari siapapun, CCTV merekam Dodo berjalan keluar ke rumah sakit untuk menghampiri seorang gadis yang penuh dengan tulisan mantra di badannya. Untungnya, Dodo ditemukan oleh pihak rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tampaknya gadis itu juga telah dipersembahkan kupingnya untuk dewa jahat itu. Ronan pun memutuskan untuk mengambil satu telinga lainnya. Selanjutnya, Ronan memperlihatkan isi video rekaman saat Dong dan Yuan memasuki terowongan itu. Mereka tetap berusaha mendekati suara sebelumnya hingga berujung mendapati kain mantra yang menghalangi terowongan itu. Alih-alih keluar dari sana, mereka memutuskan untuk merobos kain mantra itu. Di dalam sana, sama halnya seperti terowongan biasa, yang anehnya adalah banyak ditemukan sesajen dan cermin besar. Mereka memindahkan cermin itu lalu terus masuk ke dalamnya. Hingga pada ujung terowongan itu, mereka mendapati sebuah patung berwarna emas dengan penutup kain di bagian wajahnya. Karena penasaran, Dong memberanikan diri untuk membuka penutup wajah itu. Namun Dong terdiam ketika melihat wajah dari patung itu. Dong lalu kesurupan memakan sesajen yang ada di sana. Yuan melihat banyak sekali tangan bergelantungan keluar dari dinding terowongan itu. Yuan seketika panik lalu ia terjatuh. Yuan mencari keberadaan Dong hingga ia mendapati Dong berhadapan dengan dinding terowongan itu. Sepertinya Ronan sudah mengambil keputusan untuk mengakhiri ini semua. Ia menuliskan mata-mata di tubuhnya lalu ia meminta maaf karena telah melibatkan Dodo dalam masalahnya. Ronan masuk ke dalam terowongan itu lagi. Satu persatu sesajen di sana diperbaiki posisinya, lalu menghancurkan tiap cermin yang ada di sana. Entah apa maksud Ronan melakukan hal itu. Hingga pada akhirnya, Ronan melihat sendiri patung yang wajahnya tertutup itu. Semakin ia mendekati patung itu, semakin parah juga penyakit kulit yang dideritanya. Untuk yang terakhir kalinya, Ronan mengajak kita untuk membaca mantra itu bersama-sama. Terlihat juga biksu sedang menjelaskan arti dari mantra itu. Sebenarnya mantra itu bukan untuk menerima berkah, tapi untuk memberikan atau membagikan kutukan itu. Sedangkan gestur tangan itu sebagai simbol penyebaran kutukan. Dan yang mencengangkannya adalah wajah dari patung itu merupakan jantung dari kutukan itu. Jadi ternyata ia membuat rekaman ini adalah dengan tujuan untuk mengajak kita bersama-sama membaca mantra itu dengan tujuan agar kutukannya melemah. Ronan memantapkan dirinya untuk mengungkap wajah dari patung tersebut. Namun setelah dibuka, Ronan kesurupan lalu membenturkan wajahnya ke meja sesajen tepat di bawah patung itu berada. Ya agak rancu sih ending film ini seperti apa. Apa mungkin ending ini dipersiapkan untuk sequel selanjutnya? Ya kita nggak ada yang tahu ya gimana. Oh ya guys, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe ya. It's me Koko Dongeng. See you in another popcorn party. Bye bye.